الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu teman yang akan menemani di alam kubur menanti hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan memberi teman di alam kubur bagi setiap manusia yang meninggal. Namun setiap orang tidak bisa memilih siapa yang akan menemaninya di alam kubur nanti. Alam kubur atau bahkan Islam dikenal dengan alam barzakh. Dalam buku Sebelum Telat karya Ibnu Qasiman, barzakh diartikan sebagai pemisah. Secara istilah barzakh sendiri memiliki arti kehidupan yang berlangsung setelah kematian dan kebangkitan. Kata barzakh juga dapat ditafsirkan sebagai tempat yang memisahkan dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Menurut Rizam Aizid dalam buku Ketika Ruh Dikembalikan, selamat atau celakalah ruh dan jasadmu. Allah akan memberikan teman saat seseorang berada di tempat persinggahan selama menunggu datangnya hari kiamat tersebut. Ia akan menemani seseorang melewati kehidupan di alam kubur. Siapakah dia? Berikut penjelasan lengkap tentang teman di alam kubur yang dirangkum dari berbagai sumber. Dua macam teman di alam kubur, masih dari sumber yang sama. Teman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia di alam kubur tentu berbeda dengan teman yang ditemui di dunia. Teman di alam barzakh berasal dari diri sendiri, yaitu amalan selama di dunia. Hal itu kemudian dibagi menjadi dua jenis, yaitu amal baik atau amal buruk. Amal buruk digambarkan seperti manusia yang menyerupai diri sendiri, namun dengan penampilan yang sangat jelek, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut ini. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Dia, orang kafir, berkata, dan engkau mudah-mudahan Allah pun menggembirakanmu dengan keburukan. Siapakah engkau? Maka wajahmu adalah wajah yang datang membawa keburukan. Dia datang, dia menjawab, aku adalah amalanmu yang buruk. Maka demi Allah tidaklah aku mengenalmu, melainkan engkau lambat dalam mentaati Allah dan bersegera dalam mendurhakai Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan keburukan kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sebaliknya, amal baik akan menjadi teman terbaik yang belum pernah ada bahkan di dunia sekalipun. Dalam buku Astaghfirullah, pedihnya siksa kubur atas kaum wanita, karya Muhammad As-Sadin bin Tawi, amal baik yang menjadi teman seorang muslim di alam kubur
digambarkan sebagai sosok yang rupawan, mengenakan pakaian bagus dan tubuhnya wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya dan wangi baunya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 amalan yang bisa jadi teman baik di alam kubur. Asal di dalam buku yang sama menyebut orang-orang yang mendapat teman baik di alam kubur adalah mereka yang telah bersusah berbuat kebaikan semasa hidup di dunia. Berikut 4 amalan yang bisa menjadi teman baik di alam kubur, seperti yang dikutip dari buku ini. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Yang keempat, perbanyak membaca tasbih. Yang pertama yaitu menjaga sholat 5 waktu. Dalam menjaga sholat 5 waktu ini perlu diketahui tidak sembarang sholat 5 waktu, harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tumakninah. Mudah-mudahan kita bisa melampauinya dengan khusyuk dan tumakninah. Amalan-amalan tersebut harus dijaga oleh setiap muslim selama hidup, sebab untuk masuk ke alam kubur orang Islam membutuhkan bekal, sebagaimana disampaikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal amal soleh, maka dia seakan-akan seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, maka dia akan tenggelam dan tidak bisa selamat. Wallahu a'lamu bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.